Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk tetap bersama mengaji kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan dan juga kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas faslun asbabus sujudis sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudis sahwi. Faslun utawi iki iku ono anggit fasal suwiji ngibarate fasal. Ai hadza faslun. Asbabus sujudis sahwi utawi piro-piro sebabe sujud sahwi iku arbaatun ono papat. Al awalu utai kang awal iku tarku ba'din tinggal sebagian min ab'adis sholati saking sunat ab'ade sholat au ba'dil ba'di utawa ninggal sebagiane sebagian. Asani utawi kang kaping pindho iku fi'lu ma gawe barang yubtilu kang batalaken opo amduhu jarak ma. Wala yubtilu lan ora batalaken opo sahwuhu laline ma. Idza fa'alahu nalikane nglakoni sapa wong ima nasian hale lali. Asal isu tai kang kaping papate iku naqlu ruknin mindah rukun tauliyin kang bangsa pengucap ila ghairi mahallihi maring liyane panggonane rukun. Yang utai kang kaping papate iku iqong ruknin niba akan rukun fi'liyin kang bangsa penggawe mangah timali ziyadati sartane nanggungaken ziyadah. Faslun asbabus sujudis sahwi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Asbabus sujudis sahwi arbaatun. Dalam sholat itu ada sujud yang namanya sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Nah, pada kesempatan sore hari ini yang akan kita bahas adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Seseorang itu disunahkan melakukan sujud sahwi apabila memenuhi 4 perkara yang akan kita bahas. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholat. Jadi yang pertama, sebab-sebab sujud sahwi itu yang pertama adalah meninggalkan sebagian sunat ab'ad atau sebagiannya sebagian. Sunat ab'ad itu adalah hukumnya sunnah, dilakukan ya hukumnya sunnah, sah, tetap sah sholatnya. Apabila ditinggalkan juga sah. Seseorang melaksanakan sujud sahwi ini maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala sunnah, akan tetapi sholatnya tetap sah. Tarku ba'din min ab'adis sholati, meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad. Jadi seperti contoh sunat ab'ad itu bacaan doa kunut. Nah, seperti dicontohkan, misalkan dicontohkan bacaan doa kunut. Doa kunut adalah termasuk sunat ab'ad. Jika seseorang tidak melaksanakan doa kunut, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagiannya sunat ab'ad. Sebagai contoh tahiyat awal.
tahiyat awal adalah hukumnya sunat ab'ad. Jadi sebagian lafal dari tahiyat itu tidak dibaca, maka disunahkan untuk sujud sahwi setelah baca at-tahiyat sebelum salam. Jadi sunat ab'ad itu ada banyak sekali. Nah, tapi dicontohkan tadi tarku ba'din au ba'dil ba'di. Jadi misalkan doa kunut tidak dibaca atau tahiyatnya tadi tidak, lafalnya tidak dibaca semua, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, sebab dari sujud sahwi yaitu melaksanakan jika memang itu disengaja maka batal, dan apabila dia lupa maka tidak batal. Fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Apabila seseorang itu melaksanakannya lupa maka tidak batal. Dalam syarahnya sudah dijelaskan asani fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, sebab dari sujud sahwi yaitu apabila sengaja melaksanakannya maka batal, dan apabila tidak sengaja idza fa'alahu nasiyan, ketika seseorang itu melaksanakannya dengan keadaan lupa maka la yubtilu, tidak batal. Sawa'un hasalat ma'ahu ziyadata bitadaruki ruknin amla wa dzalika katatwil ruknin qasirin. Seperti contoh memanjangkan rukun qasir yang seharusnya pendek tapi dipanjangkan. Wa huwa i'tidal. Seperti contoh adalah i'tidal. Lam yatlub tawil, tidak boleh dipanjangkan karena sesungguhnya i'tidal itu adalah rukun qasir, tidak boleh dipanjangkan. Seperti lagi contoh wajulusun baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Jadi tidak boleh dipanjangkan karena itu adalah memang rukun yang qasir. Apabila nasian, lupa, maka tidak batal. Tapi apabila disengaja, i'tidalnya itu sampai 1 jam misalnya, atau duduk di antara dua sujud sampai 1 jam begitu, jadi itu batal. Seperti contoh lagi, kaqalili kalamin, berbicara sedikit. Nah, dia lupa kalau sedang sholat atau lupa dia berkata-kata qalil, sedikit. Nah, jika dalam keadaan lupa maka itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi setelah nanti pembacaan at-tahiyat dan sebelum salam, dia disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Asalisu naqlu ruknin qauliyin. Yang ketiga, sebab sujud sahwi yaitu memindah rukun qauli. Pindah kemana? Ila ghairi mahalihi, ke selain tempatnya. Memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Qiraatil Fatihah au suratil Ikhlas au ba'dihha fil qunudi biniyatiha. Seperti contoh pembacaan surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas atau pembacaan surat yang lain. Nah, pembacaan surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas dan surat yang lain itu rukun qauli yang mana kita laksanakan ketika kita berdiri. Akan tetapi dilaksanakan fil qu'udi, di dalam duduk, ketika kita seharusnya melaksanakan pembacaan tahiyat, tetapi kita membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Itu namanya naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, rukun qauli yang dipindah pada selain tempatnya, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian sebab sujud sahwi yang keempat, ar-rabi'u iqam ruknin fi'lin ma'ihtimali ziyadati. Sebab sujud sahwi yang keempat yaitu, ini dalam syarahnya, ay ma'at taraddudi fi ziyadati bi an syakka fi raqatin minar rubaiyati. Ketika kita melaksanakan sholat minar rubaiyati yang sebangsa 4 rakaat, contohnya adalah sholat duhur. Nah, dalam sholat duhur itu kita melaksanakan tapi kok kita ragu-ragu, kita itu mamang ma'at taraddudi fi ziyadah,
sudah masuk rakaat ketiga, apa ini sudah keempat. Nah, dalam kasus yang seperti ini, maka ditambah 1 rakaat. Jika memang tadi dalam pelaksanaannya adalah rakaat ketiga, berarti ditambah 1 rakaat keempat, tetap sah. Dan apabila jika memang dia sudah ternyata melaksanakan rakaat keempat, ditambah lagi berarti 5 kan. Nah, tapi dalam kasus ini adalah ma'at taraddudi, dia itu ragu-ragu, bingung ini sudah 3 atau sudah 4. Nah, dalam keadaan yang ragu-ragu itu maka ditambah 1 rakaat lagi. Dan nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Demikian tadi faslun asbabus sujudis sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.